Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadila Zuliana dengan NPM 247822009. Saya dari kelas Teknologi Rekayasa Internet 3A. Di sini saya akan membuat video hands-on paket tracer yaitu 1.3.6 configure SSH. Di sini saya akan mengisi namanya terlebih dahulu, user profile Fadila Azriana. Ini di additional info ini NPM saya 247822009. Oke. Ini di samping. Pada paket tracer ini diberikan dua device, yaitu ada switch 1 dan PC 1. Ini ada addressing table-nya dan ini objectives atau tujuannya. Untuk yang part 1, secure password, yaitu kita akan memberikan kata sandi yang aman. Lalu part 2, encryption communication, yaitu enkripsi komunikasi. Part ketiga, part 3, verify SSH implementation, yaitu verifikasi implementasi SSH. Jadi di sini ada backgroundnya yang artinya SSH ini sebaiknya menggantikan Telnet untuk koneksi manajemen. Telnet menggunakan komunikasi teks biasa yang tidak aman. SSH memberikan keamanan untuk koneksi jarak jauh dengan menyediakan enkripsi yang kuat untuk semua data yang ditransmisikan antar perangkat. Dalam aktivitas ini, kita akan mengamankan switch jarak jauh dengan enkripsi kata sandi dan SSH. Langsung ke instruksinya untuk part 1, yaitu kata sandi yang aman, secure password. Yang A, using the command prompt on PC1, telnet to switch 1, the user access and privileged access password is Cisco. Jadi pada yang A ini kita akan masuk ke PC1, lalu ke desktop, ke command prompt. Nah, di sini kita coba telnet to S1. Jadi kita ke telnet S1. Dengan cara telnet S1 itu kan IP address-nya yaitu 10.10.10.2. Oke, lalu enter. Nah, di sini dia memerlukan akses verifikasi passwordnya. Nah, passwordnya ini kan sudah diberitahu. Passwordnya adalah Cisco. Jadi Cisco, kita coba enter. Nah, ini sudah bisa masuk. Lalu kita ketikkan perintah enable. Nah, dia meminta password lagi. Passwordnya adalah ini sama, Cisco juga. Lalu, nah ini sudah berarti berhasil. Kalau untuk yang A ini passwordnya Cisco. Lalu yang B yaitu simpan konfigurasi saat ini agar kesalahan yang mungkin kita buat dapat diperbaiki dan mengaktifkan daya untuk S1. Jadi pada yang B ini save the configuration ini, di sini kita ketikkan perintah copy running config di command prompt kita ketikkan perintah copy running config startup config untuk save configuration-nya. Startup config, enter. Terus ini pilihannya enter saja. Oke. Kemudian selanjutnya yaitu show the current configuration, lihatkan configuration dengan password. Oh ya, kita akan melihat passwordnya dengan perintah masuk ke configure terminal terlebih dahulu. Config T, lalu
service password sebelum ini kita coba cek untuk melihat password yang sekarang, yaitu dengan perintah show running config. Di exit terlebih dahulu. So running config, enter. Nah, di sini dapat kita lihat ada passwordnya, yaitu Cisco. Nih, Cisco. Lalu kita akan enskripsikan passwordnya agar tidak dapat dilihat saat kita mengetikkan perintah itu. Jadi dengan perintah seperti yang ada di sini, yaitu service, masuk ke config theme, habis itu service password encryption, enter. Nah, coba kita exit terlebih dahulu lagi, terus kita cek lagi show running config. Nah, jadi yang tadinya passwordnya terlihat Cisco, sekarang jadi karakter acak seperti ini ya, ada angka dan ada huruf, karena sudah dienkripsikan. Lanjut, yang D, verify the password encryption. Sudah kita enkripsikan, sudah ini ya, jadi hasilnya seperti ini. Selanjutnya part yang kedua, encryption communication. Jadi di sini yang kita akan mengkonfigurasikan the domain name to be Netacad. Jadi pada part yang kedua, step 1, kita akan menetapkan nama domain, IP, dan buat kunci yang aman. Karena umumnya tidak aman menggunakan telnet karena data ditransfer dalam bentuk teks biasa. Oleh karena itu, kita harus bisa menggunakan SSH kapanpun tersedia. Jadi yang A ini mengkonfigurasikan nama domainnya, lalu yang B ini secure keys are needed to encrypt the data, generate the RSA keys using 1024 keylength. Jadi kita akan menguncikan dengan dienkripsikan datanya, lalu hasil kuncinya menggunakan panjang kunci, yaitu sebesar ini, 1024, seperti itu. Lalu konfigurasikan namanya terlebih dahulu, yaitu dengan perintah masuk ke configure terminal, lalu perintahnya IP domain name netacad.pkk, karena di sini perintahnya adalah namanya netacad.pkk ya, enter. Oh iya, di sini dapat kita lihat completion-nya. Nanti completion-nya harusnya sudah 100% kalau sudah selesai mengerjakan semua ini. Kita cek result terlebih dahulu apakah sudah berhasil. Nah, ini IP domainnya sudah, service encryption-nya sudah ya. Tinggal yang ini. Selanjutnya untuk banyaknya enskripsi data ini yang panjangnya 1024, yaitu
menggunakan perintah 1024 ya, 1024K. Perintah crypto k generate RSA, enter. Nah, dia bertanya mau panjangnya how many bits in the modules, yaitu 1024, enter. Oke. Sudah, complexionnya sudah bertambah. Nah, ini sudah menjadi 60%. Selanjutnya untuk step yang ketiga, verify SSH implementation. Jadi pada step yang ketiga ini belum. Kita ke step 2 terlebih dahulu. Create an SSH user and reconfigure the VTY lines for SSH only access. Jadi kita akan membuat administrator dengan user dengan Cisco, script passwordnya Cisco. Oh, ini usernya administrator ya, oke. Jadi perintahnya adalah surname, ini kan usernya administrator, jadi administrator dengan secret passwordnya adalah Cisco, jadi langsung secret Cisco ya, bentar. Oke, ini complexionnya sudah 80%. Lanjut, configure the VTY lines to check local username database for login credential and to only allow SSH for remote access. Remove the existing VTY line password. Jadi masuk ke line VTY 015, lalu transport input SSH. Ini kan SSH, create SSH ya, only allow SSH. Jadi transport input SSH, terus login local, enter. Password Cisco. Jadi ini sudah mengkonfigurasikan VTY dengan memeriksa kredensial login di basis data dengan nama pengguna lokal gitu, dan hanya mengizinkan SSH untuk akses jarak jauh. Jadi kita sudah menghapus null password Cisco ini, menghapus kata sandi baris VTY yang ada ya. Lanjut, kita akan ke step yang ketiga, yaitu verify SSH implementation. Jadi ini akan memverifikasi implementasi SSH dengan A. Exit the telnet session and attempt to log back in using telnet the attempt source file. Lalu jadi kita akan keluar dari sesi telnet dan coba masuk kembali menggunakan telnet. Terus seharusnya tadi itu kan sudah dihapus ini ya, passwordnya seharusnya tidak bisa. Jadi dicoba untuk di command prompt ini berarti telnet lagi, ini N, oke, ini exit. Nah, terus coba telnet ke switch. Nah, ini connection to 10.10.10.2 closed the foreign host.
karena tidak bisa masuk lagi seperti yang awal. Jadi kita yang ke langkah yang B, coba masuk menggunakan SSH. Ketik SSH dan tekan enter tanpa parameter apapun untuk melihat petunjuk perintah. Dan di sini ada hint, yaitu petunjuknya opsi min L adalah huruf L. Oh, ini adalah bukan min 1 ya, tetapi L. Not the number 1. Bukan number 1. Terus abis itu setelah berhasil login, maka masuk ke mode akses istimewa dan simpan konfigurasi. Jika tidak berhasil mengakses sesuatu, alihkan daya dan mulai lagi dari bagian 1. Coba kita masuk menggunakan perintah SSH min L. Ini L. Oke. Min L administrator 10.10.10.2 enter. Nah, jadi kalau memakai telnet dia sudah tidak bisa. Jadi kita sekarang sudah bisa menggunakan SSH gitu. Kita coba masuk terlebih dahulu, apakah bisa? Ini karena timeout expired. Jadi kita coba lagi SSH. Passwordnya adalah Cisco. Enable. Passwordnya adalah Cisco. Bentar. Nah, ini sudah bisa masuk ke S1 ya. Lalu selanjutnya untuk langkah yang terakhir, yaitu copy, di save, copy running config startup config. Oke, bentar. Udah selesai. Untuk keamanan, kita harus menggunakan SSH agar koneksi jarak jauh dan sudah datanya untuk passwordnya tadi sudah dienkripsi seperti itu. Jadi sebaiknya kita menggunakan SSH, tidak menggunakan telnet. Dan di sini completionnya sudah 100% serta cek resultnya sudah tercentang semua. Untuk paket tracer 1.3.6 sudah berhasil saya kerjakan dan kompleksnya ini sudah 100%. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.